Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pendekatan konseling. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bu Afitianisa karena telah memberi kesempatan kami untuk mempresentasikan materi ini. Perkenalkan, nama saya Najla Karim. Saya Regiana Haliza Sitompul. Perkenalkan, nama saya Erlina Diasa Fitri. Nama saya Faristorik Husin. Pengertian konseling. Konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis. Konseling juga disebut sebagai pengarahan atau juga penyuluhan. Konseling merupakan pertemuan antara konselor dengan kliennya yang memungkinkan terjadinya dialog dan bukannya pemberian terapi atau perawatan atau yang disebut juga dengan treatment. Konseling juga mendorong terjadinya penyelesaian masalah oleh diri klien sendiri. Tujuan konseling secara umum dan secara khusus. Tujuan konseling secara umum adalah memecahkan masalah yang dialami klien. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengurangi intensitas hambatan dan atau kerugian yang disebabkan masalah tersebut dan menghilangkan masalah yang dimaksud. Dengan layanan konseling ini, maka harapannya adalah meringankan beban klien dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh klien. Tujuan konseling secara khusus adalah klien menjadi memahami seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan menyeluruh dengan cara yang positif dan dinamis. Pemahaman yang dimaksud adalah mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatan demi terselesaikannya masalah yang dialami klien secara spesifik. Selanjutnya, pendekatan dalam konseling. Pendekatan dalam bimbingan konseling benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan konseling yang terarah dan tidak asal-asalan. Tidak semua pendekatan dapat dilakukan untuk menangani masalah klien. Lalu, ada macam-macam pendekatan konseling. Yang pertama, konseling direktif. Pendekatan direktif adalah peran konselor lebih dominan daripada peran klien. Konselor lebih mendominasi selama sesi konseling sehingga sebagai besar tanggung jawab dan pengambilan keputusan berada di tangan konselor. Selanjutnya ada kelebihan direktif konseling. 1. Waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Kedua, data yang didapatkan lebih lengkap karena menggunakan teknik pengumpulan data yang memadai. Ketiga, solusi yang diberikan konselor dapat digunakan sebagai dasar pemikiran klien dalam pemecahan masalahnya. Lalu ada pula kekurangan direktif konseling. Yang pertama, meragukan kemampuan klien untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dan yang kedua, tidak efektif untuk klien dengan masalah emosional yang mendalam. Baik, selanjutnya ada konseling non-direktif. Konseling non-direktif sering disebut client-centered therapy. Adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan klien agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self atau diri klien yang ideal dengan actual self atau diri klien sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian di sini ada ciri konseling non-direktif. 1. Menempatkan klien pada kedudukan sentral. Klien aktif untuk mengungkapkan dan mencari pemecahan masalah. 2. Konselor berperan hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri. Yang ketiga, klien atau siswa di sini adalah sebagai objek dari subjek yang memegang otoritas, yaitu seperti guru, orang tua, dan konselor. Dan yang terakhir ada konseling eklektif. Konseling eklektif dapat disebut dengan pendekatan konseling integratif yang menunjukkan dalam konseling ini berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan. Dan ada kekurangan dan kelebihan dari konseling elektif. Kekurangannya yang pertama, klien merasa bingung jika konselor mengubah strategi konseling sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan saat konseling. Yang kedua, konselor dituntut untuk menguasai semua pendekatan sehingga mengerti kapan harus menerapkan pendekatan tersebut. Dan kelebihan dari konseling eklektif dalam menerapkan atau memadukan berbagai pendekatan menggunakan variasi dalam prosedur dan teknik sehingga dapat melayani konseling
sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.